Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada hari ini kita kembali masuk dalam ibadah keluarga yang masih dilaksanakan di rumah masing-masing. Dan pada hari ini pembacaan kita terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-40 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-18, di mana judul perikop kita pada malam hari ini ialah doa memohon pertolongan kepada Tuhan. Dan sebelum kita membaca serta merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami naikkan syukur kehadirat-Mu yang kudus untuk segala berkat yang boleh kami terima dan boleh kami rasakan bersama keluarga kami. Tuhan, saat ini kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Urapilah kami, bimbinglah kami dalam kasih kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk dapat mewujud nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita saat ini baca surat ya yang ditulis oleh Daud, di mana Daud sebagai seorang raja, ia merasakan pertolongan kasih Tuhan yang begitu luar biasa, di mana di dalam sini ia kembali mengenang bagaimana perjalanan kehidupannya, yang pada saat itu kalau kita bisa lihat dalam rangkaian pembacaan firman sebelumnya, Daud ini nggak sebegitu mudahnya untuk menjadi raja Israel kedua. Ada begitu banyak tekanan yang harus ia terima, terutama dari tekanan dari Saul, di mana Saul ingin sekali menghilangkan nyawa Daud. Karena apa? Kecemburuannya, karena iri hatinya, yang seringkali menerima kabar-kabar yang dimana ia rasakan dia rasakan sebagai seorang raja pada saat itu satu bentuk hal yang merendahkan dia gitu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka dari singkat cerita itu kita bisa melihat sosok Saul ialah pribadi yang tidak legowo, nggak berbesar hati, tidak mau menerima bahwa masih ada orang-orang yang di sekitarnya yang memiliki talenta yang mungkin lebih daripadanya. Ia tidak melihat itu sebagai satu bentuk kerjasama yang baik ataupun salah satu bentuk saling melengkapi, tetapi ia melihat itu sebagai salah satu persaingan gitu. Baik, saat kita boleh masuk di dalam Mazmur 40 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-18, di sini kita bisa melihat bagaimana sosok Daud dia naikkan syukur kepada Tuhan, di mana Tuhan dalam kasih kuasanya telah memberikan keadilan baginya, kemudian Tuhan Allah telah memberikan perlindungan baginya. Maka kalau kita bisa melihat ataupun bersama-sama membaca dari ayat 10 sampai dengan ayat 18, kita melihat begini, aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar gitu. Bahkan tidak kutahan bibirku, Engkau juga yang tahu ya Tuhan. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku, kesetiaan-Mu dan keselamatan daripadamu kubicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Engkau Tuhan, janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar, bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu ya Tuhan. Ayat 10, saya kembali bacakan. Keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku, kesetiaan-Mu dan keselamatan daripadamu kubicarakan. Kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat 10 sampai dengan ayat yang 11 ya, itu ingin menceritakan kepada kita, ingin menyampaikan kepada kita bahwa kitab Mazmur ini seringkali pada zamannya, pada saat itu Mazmur sendiri seringkali dibacakan atau dinyanyikan di dalam bait Allah ya, di mana seluruh bangsa Israel pada saat itu berkumpul untuk melakukan doa ataupun panjatkan syukur kepada Tuhan. Mazmur ini dinyanyikan gitu dan dibacakan dalam ruang ibadah.
Maka di ayat 10 sampai dengan ayat 11 ini mau menceritakan bagaimana kesaksian itu diberitakan ataupun kesaksian itu dibacakan gitu, dan boleh didengar dan dinikmati oleh setiap jemaat yang ada, menikmati berkat kasih Tuhan melalui kesaksian sosok Daud ini sendiri. Kemudian di ayat yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-13, Engkau Tuhan janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku, kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu, sebab malapetaka mengepung aku sampai tidak terbilang banyaknya. Aku telah terkejar oleh kesalahanku sehingga aku tidak sanggup melihat. Lebih besar jumlahnya dari rambut di kepalaku sehingga hatiku menyerah. Ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13 kita bisa melihat bagaimana pribadi Daud ini ya, ia melakukan satu bentuk pengakuan gitu. Ia mengakui bahwa dia memiliki begitu banyak dosa, begitu banyak kesalahan. Tapi di balik itu semua, ia menyadari yang mampu untuk memberikan pengampunan, yang mampu untuk menghapus segala dosa-dosanya hanyalah kasih kuasa Allah. Ia memohon itu semua, dan di balik itu semua pun ia mengetahui yang mampu untuk memberikan perlindungan, yang mampu untuk menjaganya ialah Tuhan Allah itu sendiri, karena kasih kuasanya tidak bisa dibatasi oleh apapun. Ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-18, berkenanlah kiranya Engkau ya Tuhan untuk melepaskan aku. Tuhan segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka semua yang ingin mencabut nyawaku. Biarlah mundur kena noda mereka yang mengingini kecelakaanku. Biarlah terdiam karena malu mereka yang mengatai aku. Syukur, syukur, syukur. Biarlah bergembira dan bersukacita karena Engkau. Semua orang yang mencari Engkau, biarlah mereka mencintai keselamatan daripadamu. Tetap berkata, Tuhan itu besar. Aku ini sengsara dan miskin, tetapi Tuhan memperhatikan aku. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku, ya Allah. Ya Allahku, janganlah terlambat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayatnya yang ke-14 sampai dengan 18, sosok Daud ingin menceritakan ketidakberdayaannya. Dan saat ia mengalami begitu banyak tekanan kehidupan, di saat ia merasakan keterbatasannya, ketidakberdayaannya ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali lagi ia bukanlah pribadi yang, kalau kita bisa lihat di sini, Daud hebat sekali ya, sekalipun dalam tekanan yang begitu besar, sekalipun mendapat ya kalau kita bisa lihat di sini fitnah ya, kalau dilihat di sini, biarlah terdiam karena malu mereka yang mengatai aku, ya kan. Kemudian biarlah mendapat malu dan tersipu-sipu mereka semua yang ingin mencabut nyawaku. Ayat 15 dan ayat yang ke-16 kita bisa melihat bagaimana kehidupan sosok Daud ini sendiri yang dipakai oleh Tuhan. Dia dipakai oleh Tuhan untuk bersaksi. Ternyata jalan kehidupannya ya sebagai pemberita firman Tuhan itu sendiri atau kasih kuasa Tuhan itu sendiri gak semulus-mulus begitu, tetapi Tuhan mengizinkan segala sesuatu yang Daud lewati ya, Tuhan mengizinkan segala sesuatu dihadapi oleh Daud agar dalam pribadi Daud ini sendiri ia mampu merasakan kasih kuasa Tuhan, dan kasih kuasanya itu bekerja sungguh nyata gitu, dan tidak pernah terlambat. Kuasa kasih Tuhan itu datang kepada siapa saja, mau yang miskin ataupun sengsara. Nah, sama halnya dengan kita saat ini. Saat ini kita boleh merasakan begitu banyak hal. Mau itu suka, mau itu duka, mau itu sakit, mau itu sehat. Tuhan izinkan segala sesuatu itu terjadi dalam ruang kehidupan kita agar kita mampu merasakan kasih kuasa Tuhan yang bekerja dalam pribadi kita. Dan Tuhan senantiasa
datang membawa atau memberikan pertolongannya kepada kita tepat pada waktunya. Tuhan menolong kita tepat pada waktunya, dan Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi kepada kita agar kita bersaksi betapa besar kasih kuasa-Nya bekerja dalam kehidupan kita, kehidupan keluarga kita, dan terkhususnya di dalam ruang pekerjaan kita. Saat ini Bapak Ibu yang merasakan kekecewaan, saat ini yang merasakan sukacita yang begitu luar biasa, naikkan syukur kepada Tuhan. Di dalamnya Tuhan menginginkan kita bersama-sama untuk bersaksi memuliakan nama-Nya. Saat-saat pandemik ini pun Tuhan izinkan terjadi dalam ruang kehidupan kita agar kita mampu untuk senantiasa naikkan syukur dan juga memohon perlindungan daripadanya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan kiranya keluarga senantiasa diberikan kekuatan kesehatan di dalam langkah kehidupan kita. Amin. Ambil saat teduh sejenak.